Selamat datang di Bincang Velop, kembali bersama saya, Dion Sasmito. Hari ini kita akan kembali mengangkat isu tentang radikalisme dengan tema peran milenial dalam memerangi ujaran kebencian dan radikalisme. Dan hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa, ada Bapak Faisal Nurdin Idris. Betul Bapak? Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Mungkin untuk supaya kita lebih rileks berbicaranya lebih dalam begitu ya Pak, kita bisa lepas masker Pak, karena di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Beliau ini merupakan dosen ilmu politik dan studi internasional UIN Hidayatullah Jakarta, sekaligus peneliti di Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Hidayatullah Jakarta. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Bapak, terima kasih sebelumnya buat kesediaannya datang ke sini bersama kami berbincang-bincang. Nah, hari ini kita akan kembali mengangkat isu tentang radikalisme. Sebagaimana kita ketahui belakangan, kemarin sempat terjadi kasus di Makassar, kemudian di Jakarta. Nah, yang membuat kita heran itu ketika ternyata para pelaku teror ini adalah kaum milenial seperti itu, Pak. Masih usia belia gitu. Tapi mereka kok sudah menjadi berani gitu melakukan tindakan terorisme. Nah, itu mengapa seperti itu Pak? Apa sebabnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan? Iya, terima kasih Mas Gideon. Iya, salam untuk seluruh pemirsa. Ini memang topik yang sangat penting. Kita melihat bahwa milenial itu merupakan generasi penerus bangsa kita. Namun kita melihat dengan berbagai persoalan, justru milenial itu dijadikan target oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak keutuhan bangsa dan tentu saja merusak tatanan kebangsaan kita yang sudah sangat bagus, bahkan di tengah pandemi COVID yang seharusnya solidaritas kita berbangsa dan bernegara ini perlu diperkuat. Ya. Tapi memang di sana ada kerentanan mengapa milenial itu dijadikan target. Iya. Itulah. Jadi kita juga di satu sisi milenial, kaum muda itu adalah generasi penerus yang mana ini menjadi tumpuan bangsa negara kita ke depan. Ini merupakan human resource kita di masa depan. Iya. Namun karena ada hal kerentanan yang dialami milenial gitu ya, yang kalau ini pembagiannya kan ada milenial dan ada kolonial ya. Kalau kolonial ini sudah old gitu ya. Nah, milenial ini di satu sisi dia memiliki ada potensi, tapi juga ada tantangan. Inilah yang dieksploitasi, tantangan itu karena ada kerentanan di sisi kaum milenial. Kalau demikian Pak, saya melihat mereka kaum milenial ini pemikiran yang seperti Bapak bilang tadi dengan generasi kolonial itu memang berbeda ya Pak. Apalagi mereka atau kita, saya termasuk generasi mungkin bisa dibilang hampir milenial gitu ya Pak ya. Itu kita dimanjakan dengan teknologi yang cukup bagus gitu dibandingkan sebelumnya Pak, cukup hebat gitu. Nah, dari teknologi-teknologi itu rupanya dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok ini Pak, kelompok-kelompok radikal, kelompok teroris. Mereka memanfaatkan media itu, memanfaatkan media sosial, media online itu untuk memasuki ke generasi milenial ini untuk mendoktrin mereka, untuk merusak otak mereka gitu, pemahaman mereka. Nah, ini bagaimana Pak caranya supaya jangan sampai generasi muda ini asal menerima aja gitu. Bagaimana Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, terkait dengan kanalisasi. Ini kita berbicara tentang kanalisasi. Kita ketahui bersama bahwa kecanggihan teknologi ini membawa kita kepada dunia maya, bukan Luna Maya ya, ini dunia sebenarnya dan dunia maya. Nah, saya kira di sana banyak kajian-kajian yang melihat bagaimana solidaritas
dan interaksi sosial kita di media sosial. Jadi sederhananya media sosial ini dibenci dan disukai, kira-kira begitu. Dia, kalau kita melihat beberapa kajian dan di baru-baru ini Pusat Kajian Agama dan Budaya CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga merilis hasil survei bahwa solidaritas sosial itu sangat rentan di media sosial, gitu. Karena itulah kemudian ini yang saya sampaikan tadi dijadikan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab lagi sebagai kanalisasi untuk melakukan atau merusak atau menyebarkan paham radikal, ujaran kebencian. Karena kerentanan media sosial ini, contoh begini, kita melihat mengapa terpapar radikalisme, ujaran kebencian itu kan tidak serta-merta datang atau tidak semerta-merta dia terbentuk benci kepada orang, kan tidak. Atau dia terpapar tentang paham radikalisme, kan tidak. Ini ada proses di sana. Nah, kalau kita lihat proses itu ada yang kita bisa jelaskan dari perspektif psikologi, yang itu dikombinasikan dengan budaya. Contohnya yaitu ini temuan dari di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu menjelaskan tentang hibriditas budaya. Jadi hibriditas begini, ini adalah adanya persilangan identitas, hibriditas identitas. Jadi kaula muda, kita sebut saja milenial ini mengalami tidak saja identitas tunggal, tapi juga berbagai identitas-identitas lainnya. Gitu. Jadi jika jadi kerentanan ini misalnya bahwa dia sebagai Islam konservatif, contohnya karena saya seorang Islam ya, Islam konservatif. Nah, tapi kalau dia memberikan penjumpaan kepada kelompok, grup lain, komunitas lain, pemahaman lain, ideologi lain, dia bisa beragam. Contoh, bisa gak kita sebagai Islam, kita juga sebagai Indonesia? Ini kan sudah persilangan nih. Mana yang lebih kita dahulukan? Indonesia kah atau Islam kah? Gitu. Jadi ini saya kira kita berbicara tentang vulnerabilitas, di mana kita, kalau beberapa riset kami gitu ya, pertama ada ketika paham radikalisme itu ingin dipaparkan gitu ya, itu ditempuh melalui dua kanal offline dan kanal online. Tadi saya katakan bahwa dia tidak bisa terbentuk dengan tiba-tiba. Kanal offline tentu di sini dia menjadi dia hanya dengan komunitas tertentu yang sangat eksklusif gitu ya. Kajian tatap muka yang rohis, yang konservatif gitu ya. Oleh karena itu di sana kemudian gurunya, murobinya dan sebagainya itu mengarahkan kepada situs-situs gitu ya. Situs-situs, ini sudah masuk ke online toh. Situs-situs yang segaris dengan paham radikal, dan jika dia naik, dia menjadi ekstremis gitu ya. Jadi radikal itu menjadi permulaan dulu, tapi dia kemudian berinteraksi dengan komunitas yang sangat eksklusif melalui online tadi, sehingga bisa kita temukan beberapa catatan-catatan temuan dari pihak berwajib gitu dan lembaga-lembaga terkait. Ini mereka kan gampang sekali mengakses media-media sosial, bahkan memiliki bagaimana melakukan kekerasan dan sebagainya. Ini memang sudah diarahkan, jadi gitu ya. Dan kemudian yang menjadi persoalan, ini media sosial agak panjang sedikit, maaf Mas Gideon ya. Karena media sosial inilah juga kemudian menjadi persoalan ketika kita lihat kecenderungan di kalangan milenial itu tidak mengkonfirmasi informasi. Jadi di tengah derasnya informasi,
ada yang berguna, ada yang nggak berguna, ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat. Kita juga menghadapi pada situasi di mana ada kecenderungan kita untuk mengakses berita yang itu cenderung negatif. Kira-kira bad news is good news gitu ya. Jadi itu kita tidak mengkonfirmasi lagi kecenderungan itu. Apalagi kaum milenial. Main posting, main ininya. Dan inilah kemudian saya kira kerentanan media sosial itulah yang saya kira menjadi perhatian serius dari segala pihak ya, pemerintah dan juga aktor non pemerintah. Saya pikir tadi itu ya. Kalau saya simpulkan Pak, sepertinya media sosial ini seperti satu keping mata uang begitu ya Pak. Ada sisi positif sekaligus nggak bisa dipisahkan juga dari sisi negatif begitu. Dan semua informasi yang di sana itu dikembalikan ke kita bagaimana kita merespon itu, memproses di otak kita karena tidak ada filter di sana. Seperti itu ya Pak, kurang lebih. Iya, karena begini, riset kita juga terakhir gitu ya. Mereka yang mengkonfirmasi berita berseliweran di sosial media itu mengkonfirmasinya macam-macam, khususnya dengan media tradisional itu ya, media tradisional. Jadi sebagian mengkonfirmasi betul tidak media ini. Tapi itu tidak cukup besar angkanya itu. Jadi kita menjadi persoalan karena kita kecenderungan justru kurang mengkonfirmasi berita itu di forward begitu gampang sebagai. Jadi media sosial ini saya sepakat ada nilai positif dan juga ada nilai negatif. Kalau nanti kita bicara tips, mungkin nanti kita bisa bicara tips bagaimana kemudian kita bijak, muda itu bijak untuk mengakses media sosial gitu ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada hasil-hasil riset gitu Pak yang konkret yang bisa menggambarkan kurang lebih berapa persen sih yang mau mengkonfirmasi atau kemudian berapa persen sih yang ya udahlah ketika dapat share aja, oh ini menarik nih kayak gitu. Ada nggak Pak kira-kira data yang konkret Pak? Oke, kami bulan lalu di Center for Study Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu baru saja merilis hasil survei kita bisa diakses atau bagi teman-teman pemirsa bisa mengakses ke Pusat Studi Agama dan Budaya. Riset kita banyak di sana. Jadi teman-teman pemirsa para milenial, saya kira ini menjadi tantangan besar juga ketika memang saya sepakat ya perlu ada campuran hiburan dalam media sosial karena kaum muda ini tidak mau repot-repot. Kalau hal-hal yang berat-berat itu skip. Gitu ya. Jadi ini jadi tantangan kita bersama lah semuanya. Saya pikir ya bagaimana kita masuk dengan anak muda, milenial, bahasanya nggak bisa serius-serius banget gitu ya. Harus bahasa mereka memang seperti dalam ajaran kami gitu ya. Kalau kita ingin berdakwah dengan bahasa mereka. Ini saya kira menjadi masukan penting bagi pemerintah, bagi tokoh-tokoh agama, tokoh pendidikan untuk bisa bagaimana kita melindungi generasi milenial ini sebagai potensi atau sebagai penerus bangsa kita ke depan itu dari gangguan-gangguan tadi itu ya, yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Bayangkan Mas Gideon ya, ini generasi yang akan menjalankan Indonesia dalam sekian tahun ke depan. Tapi jika paham radikalisme itu kuat, sebagian kebencian antar satu kelompok dengan kelompok lain itu menguat, Anda bisa bayangkan mau jadi apa disintegrasi. Sedangkan kita melihat bagaimana pejuang-pejuang merebut kemerdekaan itu bersatu padu. Kok kita jadi tercerai? Nah ini ada kanalisasinya, yaitu offline dan online. Online ini begitu kuat di media sosial. Itulah kira-kira gambarannya itu Mas. Iya Pak, sebenarnya saya melihat fakta-fakta itu saya sedih juga ya Pak, apalagi dari hasil riset itu saya sebagai generasi milenial juga gitu ya Pak ya, kayak ya nggak bisa, apa sih yang bisa saya perbuat gitu Pak, kira-kira ini bagaimana Pak seharusnya generasi milenial ini berperan seperti itu, berperan untuk memerangi ujaran kebencian dan radikalisme itu Pak, bagaimana seharusnya kita berperan Pak? Ini menarik
ketika berperan saya ingin mengurai ada hasil riset kita gitu ya tentang resiliensi atau ketahanan itu ya. Kita bisa jelaskan dari tiga pendekatan, yaitu dari social bonding, adanya kerekatan sosial. Jadi ini menjelaskan bagaimana kemudian identitas kita itu bisa merekat satu sama lain, yaitu identitas bukan pemecah tapi identitas pemersatu. Kita berbicara tentang keindonesiaan, kita berbicara tentang kemajemukan, gitu, keragaman. Ini merupakan identitas daripada kita hanya mengidentitaskan kelompok kita saja. Yang sangat kecil ini kan yang menjadi masalah kan kelompok-kelompok kecil ini. Tapi begitu dia naik ke atas meledaknya besar sekali. Ah itu loh yang jadi persoalan kan. Kemudian penjelasan tentang ketahanan atau resiliensi tadi adalah social bridging. Jadi kita ini adalah bagaimana jembatan horizontal. Jadi ini harapan juga ke milenial, kita menemukan kecenderungannya jika itu kita saling membridge antar satu grup dengan grup lain. Jadi misalnya gitu Mas Gedeon aktif dalam sebuah grup, jangan itu terus. Pindah ke sini gitu kan, pindah ke sini karena itu saling membridge gitu ya. Kecenderungannya gitu ya, kita lihat di kaum milenial, kaum muda, kalau dia makin terkungkung dengan satu grup, nyaman situ, makin terkungkung di situ, nggak mau keluar dia. Kalau positif, kalau negatif ini yang menjadi masalah. Gitu kan Mas, itu social bridging. Jadi ada konektivitas antar komunitas. Anda perlu bergaul, misalnya yang Islam harus bergaul dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu. Begitu juga sebaliknya. Jadi seluruh komunitas itu bergaul satu sama lainnya. Jadi social bonding, kemudian social bridging. Nah, yang terakhir ini social linking. Jadi di sini hubungan tadi kita bicara bridging, kita bicara hubungan horizontal, maka di sana kita sekarang berbicara social linking, hubungan vertikal, itu sosial vertikal. Ini untuk menjelaskan bagaimana kemudian kaum muda milenial ini jangan ditinggalkan, sehingga seperti diskusi talk show begini, ini bagian dari bagaimana kita melakukan literasi. Jadi jadi hubungan antara pemerintah atau lembaga terkait dan masyarakat. Ini yang disebut vertikal tadi itu. Jangan kita menyalahkan milenial, kita salahkan milenial, kita tuduhkan lah pemuda itu. Anda tersudut gitu tuh. Tapi justru harus dirangkul. Orang tua merangkul yang muda toh. Makanya vertikal toh. Jadi pemerintah melaksanakan bagaimana penguatan kewargaan, penguatan Pancasila, kewarganegaraan tadi itu yang dimaksud ya, saling mencintai bangsa, yang itu bagian dari mencintai agamanya, itu loh. Itu. Jadi jangan ditinggalkan, sehingga disinilah penting lembaga-lembaga terkait. Kita sudah ada ada BPIP untuk penguatan ideologi. Dan banyak sebenarnya lembaga-lembaga ini juga dilibatkan, lembaga riset, lembaga-lembaga kemudian civil society dilibatkan untuk kemudian masuk dengan mencari format-format yang sesuai dengan milenial. Jangan dituduhkan. Sehingga saya sangat mengapresiasi agenda kita talk show seperti ini bagian dari literasi itu, karena mereka juga ingin mendapatkan informasi juga dalam mencari informasi. Nah, kita kan saling bersaing nih. Ada kita sebagian kelompok yang kemudian memperkuat narasi pecah belah, gitu ya. Nah, kita berbicara harus dengan narasi yang mempersatukan. Itu harus lebih kencang, karena ada pertarungan di sana untuk merebutkan dengan cara yang clandestine tentunya ya, tapi terbuka dengan sosial media gitu. Itu melakukan upaya pecah belah juga. Negara ini nggak bener lah sebagainya, sehingga lihat dia memanfaatkan tadi itu ya, kerentanan kaum milenial.
Jujur Pak, saya sangat senang sekali perbincangan kita hari ini tuh karena didasari dengan data dan fakta yang sangat akurat gitu ya Pak. Saya jujur sangat senang sekali. Cuman Pak, kadang ya Pak ya, generasi muda ini Pak, terutama kalau mendapatkan berita negatif seperti itu. Kemudian ketika tahu ada yang sebenarnya seperti ini, tapi karena lingkungan mayoritasnya itu seperti itu atau yang maksudnya tidak cenderung negatif begitu ya Pak. Itu kadang tuh kayak merasa takut gitu loh Pak, merasa terintimidasi, merasa beda sendiri. Aku merasa kayak gini, tapi nanti dikira salah karena apa namanya, itu yang ada di pikiran saya. Nanti kalau saya berbeda, nanti saya nggak diterima sama kelompok gitu. Padahal mungkin itu yang benar gitu Pak, tapi takut karena terintimidasi dengan lingkungan. Itu bagaimana Pak kalau seperti itu Pak? Intimidasi dengan lingkungan ya. Jadi memang ini bagus sekali ya, Mas Gideon ya, tentang lingkungan ya. Jadi saya kira lingkungan sosial itu memberikan pengaruh besar juga terhadap pembentukan karakter itu ya, psikologi dan sebagainya kaum milenial. Sehingga saya kira untuk lebih bisa bagaimana menarik kaum milenial itu kepada kegiatan-kegiatan positif, saya kira di sana juga penting keterlibatan tadi tuh social linking ya. Jadi yang tua atau pemerintah gitu ya, atau orang yang lebih ya mereka kita bicara tentang vertikal gitu ya, itu lebih mengayomi karena di sini juga kemudian kan kita mempunyai di bagaimana penguatan desa, kelurahan paling terdekat itu. Nah itu jangan sibuk ini karena kan di sana ada kelompok-kelompok muda yang harus dihidupkan. Nah jangan cuma sibuk dengan proyek yang saya kira dipertanyakan itunya ya. Ini kaum muda itu harus ditarik sehingga ketakutan itu dicari persoalannya kenapa gitu ya. Dia apakah ini mengalami depresi terkait dengan rumah tangga dan sebagainya kita nggak pernah tahu ya. Karena itulah kemudian itu kelurahan desa itu menjadi garda terdepan untuk bagaimana itu melibatkan kaum muda. Di samping juga mereka yang milenial itu kan mempunyai aktivitas di sekolahnya gitu ya. Ini kadang-kadang kan di sekolah sama di kelurahan nggak nyambung. Itu nggak saling berinteraksi sehingga dia ketika ketakutan begitu kita temukan beberapa kasus misalnya ya contoh yang bom tadi itu saja itu kan nggak terkoneksi dengan itu anak milenial itu nggak terkoneksi dengan kelurahannya kan seperti itu. Tapi maksud saya seperti ini Pak, karena saya dulu pernah merasakan ya Pak ya, ketika mendapat informasi gitu ya dari grup misalkan di share itu kalau saya jujur berpikir dulu ya Pak ya, saya kebetulan tipe orang yang mau cross check gitu Pak, seperti yang Bapak bilang tadi di awal, mungkin masuk data yang bener nggak sih ini gitu. Tapi ketika yang mayoritas yang lainnya tuh menganggap itu betul, kemudian di share terus. Nah, tapi kita saya mau menyatakan itu atau mengasih tahu mereka, saya takut disalahkan karena saya cuma sendiri, sedangkan mereka misalkan 1:5 misalkan. Nah itu bagaimana Pak? Apa yang seharusnya yang dilakukan itu Pak, yang saya lakukan begitu? Ya, ini memang komunitas media sosial maksudnya gitu ya. Jadi bagaimanapun juga ini kan dia berinteraksi nggak sendiri ya. Saya kira disinilah juga perlu ada upaya effort juga dari kaum milenial untuk mencari komunitasnya karena mereka akan mencari karena kita melihat mereka bukan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Milenial itu mereka hebat dan tinggal diarahkan gitu ya. Jadi misalnya kalau ketakutan seperti itu berinteraksi dengan kelompok yang terbuka gitu ya. Sehingga disinilah kemudian narasi-narasi positif tentang kebangsaan itu terus digalakan di media sosial. Tapi kan persoalannya bingung juga nih, mana sih grup-grup yang ini kan? Yang tadi Mas Gideon bilang, mana yang grup ini, yang gitu. Nah itu saya kira memang mencari informasi. Jadi kita milenial itu tidak bisa juga menunggu kan. Mencari grup di mana yang masuk. Tapi catatannya adalah usahakan untuk berinteraksi, mengkonfirmasi
berita-berita itu tidak langsung di forward sebelum diketahui apa tentang apa gitu ya. Ini persoalannya tentang apa. Jadi check and recheck saya kira jadi sebuah keharusan kita bijak dalam bermedia sosial. Dan kemudian saya kira jari ini kan sederhana sekali ya. Jadi hati-hatilah menggunakan jari itu karena begitu banyak kebencian itu diutarakan melalui media sosial gitu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, teman-teman milenial inilah harus bijak dia sehingga penguatan itu tidak saya kira banyak penguatan tadi itu tidak tadi misalnya kekhawatiran tadi itu ya. Itu juga tidak perlu ada SKS khusus di sekolah. Jadi sekolah terus bisa menyampaikan itu di samping juga di rumah pastinya ya. Di lingkungan terdekat rumah, kemudian saya kira di sekolah ataupun di lingkungan-lingkungan yang itu terkait tentang bagaimana dia berinteraksi sosial ya di lingkup masyarakat. Saya kira perlu mengingatkan itu, saling mengingatkan saya kira penting untuk kaum milenial ya. Iya Pak, kalau boleh saya simpulkan Pak, berarti kaum muda itu sebenarnya perannya besar gitu ya Pak. Kalau kaum milenial ini punya peran besar dan juga sebenarnya diperlukan kecerdasan mandiri begitu ya Pak. Sendiri diri sendiri harus cermat menerima info itu. Di samping itu juga perlu juga bimbingan dari orang tua, bimbingan dari orang yang lebih dewasa, kemudian peran negara juga di situ seperti itu ya Pak ya. Saya terima kasih sekali Bapak untuk kesediaannya, untuk pencerahannya, pengertiannya pada kita semua. Semoga menambah pengertian baru, menambah wawasan baru, terutama dapat bermanfaat menjadi semangat baru untuk kaum milenial memperkuat berperan melawan ujaran kebencian dan radikalisme. Baik, pemirsa di rumah, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Faisal Nurdin Idris. Jangan lupa terus menyaksikan perbincangan kita. Apabila kalian suka dengan video-video kita, perbincangan kita, silakan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan perbincangan-perbincangan menarik lainnya dari kita. Terima kasih, saya Gideon, sampai jumpa.